Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin. سيد المؤمنين ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Muslim Hasani SAG, yang sama-sama kita hormati BPH MPK tahun 2019-2020, yang sama-sama kita hormati BPH OSIS tahun 2019-2020, yang sama-sama kita hormati BPH MPK tahun 2020-2021. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmatul iman wal Islam wa nikmatul sihah wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara konferensi pers calon ketua OSIS MAN 19 Jakarta periode 2020-2021. Salawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman semua atas kehadirannya. Di sini saya selaku MC akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama awalan, yang kedua doa pembuka, yang ketiga para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan, yang kelima kandidat memperkenalkan diri dan membacakan visi misinya masing-masing, yang keenam pertanyaan dari question box dan DM Instagram untuk masing-masing kandidat, yang ketujuh pertanyaan dari ketua dan wakil MPK, yang kedelapan pertanyaan dari BPH MPK dan OSIS lama, yang kesembilan MC menutup acara, dan yang terakhir kandidat bersalaman dan foto bersama. Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara konferensi pers pada siang hari ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Indonesia.
yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Periswaan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muslim Hasani SAG. Kepada Bapak Muslim, waktu dan tempatnya kami persilakan. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Anak-anakku sekalian, teman-teman pengurus MPK dan pengurus OSIS. Halo, dengar suaranya Pak? Ya, ada. Sentimen ini mic. Tentu kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan satu kegiatan di sebuah lembaga pendidikan. Itu wajib, walaupun kita sudah menjalani sekitar 8 bulan dalam kurungan virus corona, tapi bukan berarti bahwa kegiatan reorganisasi OSIS mandek. Karena itu dari bulan-bulan lalu Bapak sudah menyampaikan kepada OSIS pengurus 2019-2020 tolong kapan diprogramkan untuk dijadikan satu acara, yaitu pemilihan ketua OSIS. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan memulai langkah selanjutnya yang sebelumnya sudah dilakukan pemilihan MPK, penunjukan penunjukan MPK. Dan tentu mohon dimaklum karena ini namanya juga darurat, maka apapun yang kita lakukan dengan segala keterbatasan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Kami berterima kasih kepada pengurus MPK PPH 2019-2020 dan pengurus OSIS 2019-2020 yang telah menyelenggarakan satu kegiatan ini untuk nantinya memilih kepengurusan MPK dan pengurus OSIS tahun 2020-2021. Kegiatan ini sudah Bapak sampaikan kepada kepala sekolah tadi bahwa hari ini adalah akan melalui proses lanjutan dari lanjutan sebelumnya. Telah ditunjuk ketua MPK. Mana ketua MPK-nya? Ya, lainnya kemarin ada 3 dah kayaknya. Oh iya, beda-beda. Ya, ini bahwa di lembaga atau di lembaga pelajar yaitu OSIS itu bagian dari pembelajaran kalian bermasyarakat. Ya, di mata pelajaran itu enggak ada. Di mata pelajaran itu tidak ada mata pelajaran apalagi akidah akhlak.
Belajar tidak akhlak. Nggak ada itu pelajaran organisasi. Yang ada juga adalah bagaimana kita menjalin kerukunan. Itu juga kelas 12 kalau ingat. Ya kan? Karena itu kalau pengalaman Bapak dari dulu itu saya selalu kebagian sekretaris sampai kepada mahasiswa, namanya dulu apa sih ya, senat mahasiswa, itu bagiannya sekretaris ya. Sampai hari ini di beberapa lembaga, di beberapa organisasi ya sekretaris. Nggak tahu itu cap sekretaris. Ada beberapa ketua. Nanti akan kalian rasakan ketika kalian akan di masyarakat. Kalau sudah biasa berorganisasi seperti ini di masyarakat itu nggak canggung. Ya, yang ngadepin orang yang berbagai versi, ini nggak keder. Tapi kalau yang tidak biasa organisasi, dipelototin aja udah salah tingkah. Ya kan, diajak ngomong udah kayak orang gagu. Tapi kalau sudah biasa organisasi, apalagi mendapat tantangan dan tekanan, ini kalian bisa keluar dari tekanan dan tantangan itu. Nah, ini contoh orang yang sukses. Amin. Karena itu kita harus patut berbangga. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang mau bersinergi untuk berkecimpung di organisasi OSIS. Dan saya yakin kalian ketika nanti dalam menginjak kedewasaan, menginjak dewasa, kumpul di masyarakat, apalagi nanti di mahasiswa, di sana akan lebih banyak lagi kolaborasi dari berbagai background, pengalaman kependidikan dari berbagai wilayah, apalagi masuk di perguruan tinggi yang banyak mahasiswa-mahasiswa berbagai negeri. Ini kalian akan bisa mendapatkan banyak hal. Dalam hal bahasa tentu ini sudah berbeda. Contoh, kalau di perguruan tinggi, kalau sudah masuk kepada dunia kampus, bahasa itu tentu nanti akan beda-beda. Tergantung kalian dari mana. Yang Jawa ngomong Jawa, yang Sunda ngomong Sunda. Kadang-kadang ngomongan Jawa itu dikira saru, padahal tidak, dan seterusnya. Kalau kemudian kalian terkurung dengan batoknya, maka kalian akan, ya pastilah akan ditinggal sama teman-teman. Karena itu berlatihlah berorganisasi, dan satu hal harus tasamuh. Tasamuh itu legowo. Legowo itu bisa menerima perbedaan dan kekurangan orang lain, dan tidak gumede menunjukkan keangkuhan dan keegoan sendiri-sendiri. Nah, perlu saya sampaikan, ketika kalian mendengar ada istilah kepala dan ketua. Kepala sekolah, kenapa bukan ketua sekolah? Ketua OSIS, kenapa bukan kepala OSIS? Ya kan? Nah, ini ada bedanya. Kalau kalian harus ketahui, namanya kepala itu bisa mengambil keputusan sepihak. Ya. Bisa mengambil keputusan tanpa harus kompromi dengan siapapun. Tapi kalau ketua itu setidak-tidaknya minta pendapat kepada anak buahnya, namanya juga ketua. Jadi jangan lantas mentang-mentang namanya ketua langsung harus begini begitu, enggak. Karena ini ketua. Jadi ketua itu harus satu tim. Ketua panitia, ketua kelas, ketua OSIS, kepengurusan OSIS itu ketua OSIS, ketua komite dan seterusnya. Itu bukan istilah kepala. Tapi kalau sudah lembaga yang punya komitmen tersendiri, punya keputusan sendiri, itu kepala, ya, kepala sekolah, kepala kanwil, kepala kantor kemenat, kepala desa, ya.
dan seterusnya. Nana yang kami hormati, pengurus OSIS, MPK, dan semuanya, sekali lagi diharapkan nanti ke depan bisa berjalan dengan lancar. Kandidat-kandidatnya mana ini? Ini yang di depan ini, Purkon sama Ivana mana? Ini Purkon sama Ivana. Ini yang satu lagi Antariksa. Antariksa sama dia mana? Ya, ini silakan. Tentu nanti yang akan menyampaikan visi dan misi akan dilihat dan dipandu oleh MPK dan pengurus OSIS yang lama. Ini akan dipilih nanti hari Sabtu atau Minggu. Google Form akan diedarkan, termasuk kepala sekolah, wakil dan guru juga nanti harus diedarkan. Ya. Nah, nanti sampaikan saja melalui Bu Ida. Jadi Bu Ida, ada yang punya nomor telepon Bu Ida ya? Nah, nanti disampaikan ke Bu Ida suruh meng-share untuk kepala sekolah, untuk guru-guru dan semuanya untuk memilih di antara dua kandidat ini. Yang terakhir, kami berpesan bahwa apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan kita punya niatan untuk membangun MAN 19 Jakarta. Ya, lebih baik lagi, lebih optimis bahwa kita akan membawa MAN 19 Jakarta lebih baik lagi. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan mungkin hanya ini yang bisa dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muslim atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Hamdan Gifari selaku Ketua MPK tahun 2019-2020. Pada Wih, ini kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini dalam rangka konferensi pers pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020-2021. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Saya sebagai Ketua MPK periode 2019-2020 memohon maaf atas apa yang kami lakukan selama ini. Mungkin belum bisa memenuhi ekspektasi kalian. Walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin, masih banyak program kami yang belum terlaksana. Dan ini adalah salah satu kekurangan dari kami. Kami berharap kepada OSIS periode 2020-2021 untuk lebih baik lagi ke depannya dalam menjalankan program-programnya. Semangat untuk menjadikan OSIS periode 2020-2021 lebih maju lagi ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Saudara Gifari atas sambutan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Marmidan selaku Ketua OSIS tahun 2019-2020. Kepada Saudara Gidan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang Siswaan Bapak Muslim Hasan SAG, yang kami hormati Ketua dan Wakil MPK tahun 2019-2020 dan 2020-2021, serta kandidat dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Terima kasih kepada seluruh panitia yang menjalankan acara ini. Saya tahu kalian beberapa hari ini sudah bekerja keras untuk meminta izin lah, atau mencari dana atau semacamnya. Dan saya tahu itu mengorbankan pikiran, waktu dan tenaga. Saya tidak bisa berlama-lama karena kita mau sedikit lagi langsung ke konferensi pers. Pesan saya kepada kandidat OSIS yang baru adalah, ini momentum sekali seumur hidup, jangan disia-siain, oke? Asik. Kalian tuh
nanti di OSIS akan menemukan tantangan ke depannya. Kalian itu harus kompak, harus nyatuin pikiran, dan gak boleh yang namanya miskom. Miskom pasti ada, tapi miskom itu harus diperkecil. Selain itu semangat dan sabar, karena masalah yang kalian akan hadapi ke depannya itu makin lama akan makin besar. Oke? Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara. Sambutan Ketua Panitia BPS. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Saudari Syika Marsyayuri selaku Ketua MPK tahun 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina OSIS dan Waka Bidang Kesiswaan MAN 19 Jakarta. Yang saya hormati BPH OSIS MPK periode 2019-2020. Dan yang saya cintai serta saya banggakan, rekan-rekan MPK dan OSIS MAN 19 Jakarta sekalian. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya untuk hadir di acara ini. Tak berlama-lama, saya selaku Ketua MPK periode 2020-2021 mengucapkan banyak terima kasih dan selamat kepada pasangan kandidat yang dipercaya menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Semoga pasangan kandidat yang terpilih nanti dapat bertanggung jawab dan amanah terhadap tugasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yuri atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kandidat memperkenalkan diri dan membacakan visi misinya masing-masing. Enggak. Enak mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari pasangan kandidat Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan. Saya dari kelas 11 Agama 1 dan saya menjabat sebagai calon Ketua OSIS periode 2020-2021 dan ini wakil saya. Nama saya Ihana Nataya dari kelas 11 MIPA 2 sebagai kandidat calon wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Selanjutnya kami akan membacakan visi misi kami, yaitu visi kami adalah menciptakan OSIS MAN 19 Jakarta sebagai wadah pembentukan insan mandiri yang bertanggung jawab, inovatif, terampil, cerdas dan berakhlakul karimah. Adapun misi kami adalah 1. Melaksanakan program kerja OSIS yang telah disusun secara sistematis dengan rasa penuh kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi. 2. Melanjutkan program kerja OSIS MAN 19 Jakarta baik yang telah terlaksana ataupun yang belum terlaksana. 3. Membuat hubungan yang baik antara OSIS, MPK, guru, dan warga sekolah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menumbuh kembangkan kreativitas, bakat, minat, dan potensi siswa baik dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Mungkin sekian perkenalan dan pembacaan visi misi dari kandidat kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Bida, kelas 11 MIPA 1, sebagai calon Ketua OSIS MON 19 kandidat nomor 2 periode 2020-2021 bersama dengan rekan saya. Ya, saya Tarik Sarahmat Saputra dari kelas 11 MIPA 1, calon wakil ketua OSIS MON 19 Jakarta periode 2020-2021, kandidat kedua. Kami akan menjelaskan mengenai visi misi kami. Visi kami adalah menjadikan OSIS MON 19 sebagai wadah bagi siswa-siswi untuk mengembangkan segala potensi dan aspirasi agar lebih berprestasi dan kreatif serta menjadikan organisasi yang bersifat gotong royong sehingga tujuan bersama menjadi kepentingan utama. Berikut misi kami adalah: Misi kami yang pertama, merancang pengembangan minat bakat siswa-siswi MON 19 Jakarta dengan konsep daring dan luring. Yang kedua, kita menciptakan menyiapkan wadah aspirasi untuk siswa-siswi MON 19 secara konsep daring dan akan dikaji setiap beberapa minggu sekali. Yang ketiga, melanjutkan program OSIS yang sudah ada dengan baik dan menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Dan yang keempat, membuat suasana organisasi menjadi efisien dan efektif. Terima kasih. Terima kasih kepada para kandidat. Acara selanjutnya yaitu pertanyaan dari question box dan DM Instagram untuk masing-masing kandidat. Pertanyaan pertama untuk kandidat nomor 1. Apa rencana kalian untuk meningkatkan prestasi dan kreativitas siswa-siswi MON 19 Jakarta? Baik, kami akan menjawab pertanyaan itu. Apa tadi pertanyaannya? Rencana kami yaitu mendukung semua kegiatan yang bersifat akademik ataupun non akademik karena itu sesuai dengan misi kami. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor 1. Kita lanjut pertanyaan pertama untuk paslon nomor 2. Seberapa pentingkah jabatan ketua dan wakil ketua OSIS bagi kalian? Waktu berpikir 30 sampai 1 menit. Menurut saya, sebuah jabatan itu tidak penting untuk dicari, tapi dalam sebuah organisasi, jabatan itu penting karena setiap jabatan memiliki peranan dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi menurut saya itu penting dalam sebuah organisasi. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan kedua untuk paslon nomor 1. Apakah kalian yakin dengan visi misi yang telah kalian rencanakan akan berjalan dengan baik? Jika di antara visi misi tersebut ada yang tidak terlaksana, solusi apa yang akan kalian lakukan? Oke, jadi visi misi itu kan sama dengan ekspektasi kita ke depannya. Jadi kita nggak tahu nih ke depannya itu. Jadi ke depannya itu entah situasinya seperti apa. Yang jelas kami akan berusaha semaksimal kami dan semampu kami untuk menjalankan visi misi kami agar bisa tercapai. Baik itu dalam kategori offline ataupun online dari kami. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada paslon nomor 1. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk paslon nomor 2. Bagaimana cara kalian menghadapi setiap perbedaan pendapat dalam suatu organisasi? Waktu berpikir 30 sampai 1 menit. Maaf MC, interupsi. Jangan ketua terus, wakil juga harus ngomong. Maaf, MC boleh diulang lagi. Bagaimana cara kalian menghadapi setiap perbedaan pendapat dalam suatu organisasi?
menurut saya dalam organisasi itu perbedaan pendapat itu wajar ya. Jadi kita tuh sebagai calon wakil atau ketua, kita harus bisa menerima pendapatnya. Walau berbeda pendapat, kita harus bisa hadir dan kita dapat tujuan yang satu dalam pendapat yang berbeda itu. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor 2. Lanjut pertanyaan yang ketiga untuk kandidat 1. Bagaimana cara kalian merangkul teman-teman dan warga Bank 19 Jakarta di masa pandemi sekarang? Silakan dijawab, waktu berpikir 30 sampai dengan 1 menit. Cara kami untuk merangkul anggota kami secara online ya, itu mengadakan rapat lewat online seperti Zoom atau aplikasi lainnya, dan juga mengontrol hasil kerja mereka gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor 1. Lanjut pertanyaan ketiga untuk kandidat nomor 2. Seorang pemimpin memiliki tugas yang tidak mudah. Apa alasan kalian mau menjalankan tugas-tugas yang akan diamanatkan tanpa diberi imbalan bayaran sama sekali? Silakan dijawab, waktu berpikir 30 detik sampai dengan 60 detik. Ya, karena di sini kita udah dipercayai dan ditunjuk oleh ketua MPK. Jadi kita harus menjalankannya dengan tulus ikhlas. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan ketiga. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat untuk paslon nomor 1. Apa tanggapan dan tindakan kalian jika ada anggota OSIS yang diberi tanggung jawab, namun tanggung jawab tersebut malah dilemparkan ke anggota OSIS yang lain? Silakan dijawab, waktu berpikir 30 detik sampai dengan 60 detik. Jadi cara kami itu kayak diajak ngobrol gitu, dicari tahu kenapa dia lempar amanah yang udah kita kasih ke dia ke orang lain. Nah, kalau misalkan emang ada bermasalah, ya kita bantu gitu. Terus Jadi intinya kita percaya anggota kita insya Allah tidak ada yang melempar tanggung jawab dia. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada paslon nomor 1. Lanjut pertanyaan keempat untuk paslon nomor 2. Apa tindakan kalian jika di lingkungan sekolah terdapat pembulian? Silakan dijawab, waktu berpikir 30 sampai 60 detik. yang perlu ditingkatkan berarti pengawasan di lingkungan ya, berarti supaya tidak terjadi pembulian ke depannya. Juga bisa mengadakan edukasi seperti seminar anti bullying dan menyuarakan bahaya bullying. Terus kalau kita melihat ada terjadi bullying, bisa kita tanyakan kepada pelaku itu kenapa dia melakukan hal tersebut, kita memberi nasihat juga, dan untuk korbannya kita rangkul dan kita dorong supaya lebih percaya diri. Sekian. Oke, terima kasih kepada kandidat nomor 2. Lanjut pertanyaan kelima untuk kandidat nomor 1. Bagaimana cara para kandidat untuk menangani kekurangan anggota atau ada anggota yang pasif? Baik, cara kami untuk menangani kekurangan anggota yaitu mengajak teman kami yang menurut kami dia itu mampu di segbit ini. Misalkan kita kekurangan anggota di segbit keagamaan atau kedisiplinan, kita cari orang yang benar-benar mampu dan berpotensi dalam segbit tersebut. Dan cara kami untuk menangani anggota yang pasif, cara kami itu adalah pertama, kami pastinya akan berbicara dulu dengan dia, kenapa dia nggak aktif dalam organisasi. Kalau memang kita sudah tegur berkali-kali dan dia masih tetap tidak aktif dalam organisasi, dan
itu kita bisa mengeluarkannya, maksudnya di bawah kewenangan MPK. Apakah itu ingin mengeluarkannya atau mempertahankannya? Karena sebenarnya mempertahankan anggota itu penting, tetapi kalau sampai ada orang yang tidak aktif dalam organisasi, itu bisa jadi merusak program kerja ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kandidat nomor 1. Lanjut pertanyaan kelima untuk kandidat nomor 2. Rencana kegiatan apa yang akan kalian lakukan di masa pandemi seperti sekarang? Dan planning apa yang akan kalian lakukan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana? Untuk berpikir 30 sampai 60 detik. Jadi kalau masih pandemi seperti sekarang ini, kita lebih mengutamakan mengadakan acara dengan media sosial atau dengan jaringan internet. Seperti contohnya, Ya, mungkin nanti kita bakal bikin ini ya, apa namanya, Galeri Art 19 di Instagram. Itu untuk menyalurkan karya-karya para siswa-siswi MAN yang punya karya yang ingin disalurkan dan diposting di media sosial Galeri Art 19. Dan kita mungkin mau adain e-sport ya, tapi yang ini yang udah diseleksi dan kira-kira layak untuk dilombakan dan dipersetujui oleh sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kandidat paslon nomor 2.